Dia melotot ke arah saya seolah-olah sambil mendesisnya ya. Pokoknya menakutkan. Seperti manusia kerdil tapi nggak punya rambut. Kupingnya ini agak lancip. Saat dia mendesis itu kelihatan banget dia punya taring. Bener-bener terasa serem. Itu ludahnya ini panjang. Jadi kejadian ini terjadi tepat di pos 4 jalur pendakian Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Saat itu kita berlima, jadi 3 cowok termasuk saya dan yang 2 ini cewek. Start dari Cemoro Kandang itu pagi banget karena kebetulan kita berlima ini rumahnya sama-sama berada di area lereng Gunung Lawu. Sampai di pos 4 kurang lebih sekitar maghrib. Di situ kita bongkar keril, kemudian kita lakukan isoma, kurang lebih nyampe jam 8-an lah, jam 8 malam. Dan pas saat isoma di situ saya kan coba ngajakin temen cewek yang dari tadi duduk gak siap. Saya pikir memang gimana, saya ajak sholat, tapi katanya sih capek, katanya ntar aja kan gitu. Jadi sampai akhirnya kita sholat maghrib itu berempat. 3 cowok sama 1 cewek. Yang satu yang namanya Linda ini nggak ikut sholat, katanya ntar aja. Ya udah, oke, kita sholat jamaah 4 orang. Selesai sholat, kita bikin kopi, makan-makan, istirahat, ngobrol, kurang lebih sampai jam 8 yang saya bilang tadi. Dan nggak tahu mungkin karena terlalu lama istirahat ya, jadi akhirnya kita itu males mau ngelanjutin trek ke puncak. Dan sampai akhirnya kita itu sepakat buat mendirikan tenda, jadi kita ngecamp di pos 4 itu. Saat itu ingat banget, kita mendirikan tenda itu tepat di depan shelter yang di sampingnya itu ada batu yang dikasih payung ya. Jadi di situ ada batu yang agak besar, kemudian dikasih payung tepat di sampingnya itu. Di situ kita mendirikan tenda, dan sekali lagi sebelum kita istirahat, kita tidur, saya sempetin buat ngingetin satu temen cewek tadi yang namanya Linda. Saya minta buat sholat, takutnya ntar dia lupa. Tapi di situ justru yang nyatu itu temen satu tenda saya. Jadi di situ ada 2 tenda, yang satu agak kecil itu buat 2 cewek, kemudian yang agak gedean ini buat kita 3, cowok 3 di satu tenda itu. Satu temen saya cowok di situ dia nyaut, "Lu ngapain sih ngurusin banget?" Dan saat itu saya cuman diem sambil ngerbain badan. Di situ saya mikir, apa mungkin ya nih cewek lagi haid? Karena memang dari siang saya udah curiga. Jadi pas kita jalan di trek itu dia itu sering banget megangin perutnya. Di situ saya diem-diem merhatiin dia kan. Padahal dari awal saat kita masih di rumah di situ sudah sempet saya ingetin. Saya tanya mereka berdua ini ada yang haid apa enggak. Kalau emang ada yang haid mending nggak usah jadi berangkat. Mereka berdua jawabnya aman. Ya udah sampai akhirnya kita berangkat berlima. Saat saya lagi diem mikirin hal itu, tiba-tiba saya mendengar suara langkah kaki yang cepet banget di luar tenda. Saat itu saya mikirnya sih mungkin pendaki lain atau siapa yang kebetulan lewat di samping tenda. Tapi kalau dipikir-pikir lewatnya itu cepet banget. Jadi set seolah-olah itu cepet banget dan terkesan sengaja muterin tenda kita. Dan anehnya lagi, dinding tenda yang saya tempatin itu sama sekali nggak gerak. Dilihat dari cepetnya gerakan seharusnya kayaknya itu gerak gini, tapi itu nggak sama sekali. Saat itu saya mulai curiga sih. Saya sempat mikirin yang enggak, tapi saya abaikan gitu aja sampai akhirnya saya tertidur. Malamnya saat itu saya terbangun
Jadi saya terbangun itu karena mendengar suara obrolan di luar tenda. Dan ternyata setelah saya perhatikan itu adalah suara dua temen cewek saya yang ada di tenda sebelah. Jadi dia itu keluar, kemudian saya coba panggil dan jawabnya katanya lagi nganterin si Linda ini buang air kecil. Ya udah, sampai akhirnya saya duduk dan nungguin mereka sampai benar-benar masuk lagi ke dalam tenda. Saat mereka udah di dalam tenda semua, saya pun kembali tidur lagi. Dan di dalam tidur saya inilah keanehan mulai terjadi. Jadi di saat saya tidur, saya itu bermimpi, dan mimpi saya itu di tempat yang sama. Di dalam mimpi saya itu saya keluar dari tenda. Kemudian pas keluar dari tenda, saya tertuju dengan 3 sosok yang saat itu sedang berebut sesuatu. Ya. Jadi tepat kita mendirikan tenda, itu sebelah kirinya itu ada pohon-pohon stigi yang pendek. Dan sosok itu ada di situ di bawah pohon itu seolah-olah sedang berebut sesuatu. Di situ saya kaget dan ternyata salah satu dari mereka ini sadar dengan kedatangan saya. Dia melotot ke arah saya seolah-olah sambil mendesis. Jadi gimana ya mendesisnya ya? Ini persis banget, pokoknya menakutkan. Jadi makhluk ini ya, ini seperti manusia kerdil tapi nggak punya rambut. Kupingnya ini agak lancip. Kemudian saat dia mendesis itu kelihatan banget dia punya taring. Ditambah lagi yang bikin saya takut dan benar-benar terasa serem, itu ludahnya ini panjang. Nah, saya ingat banget waktu itu di ujung ludahnya itu ada darah seperti habis ngejilatin sesuatu. Di dalam mimpi itu saya ketakutan dan saya pun lari masuk ke dalam tenda. Dan di saat itu pula lah saya terbangun dari mimpi. Setelah bangun, saya duduk, saya lihat jam kurang lebih sekitar jam 3-an pagi. Saya lihat teman-teman pules semua, dan di situ saya coba minum air putih lalu tidur lagi. Paginya saya bangun duluan. Usai subuh, saya jadi ingat dengan mimpi yang baru saja saya alami. Saya ingat tepat titik di mana makhluk itu berkumpul. Saya pun mencari ke situ, melihat sebenarnya ada apa. Dan yang membuat saya kaget adalah ternyata di situ ada pembalutnya si Linda ini tadi dibuang di situ. Di situ saya agak shock, saya kaget. Tapi di situ saya mencoba sedikit santai karena teman-teman ini kayaknya belum bangun. Di situ saya balik ke tenda, saya nyalain kompor dan masak air. Sembari saya nungguin air ini mendidih, kayaknya sih si Linda udah bangun karena ada suara obrolan dalam tenda. Di situ saya berinisiatif buat nyamperin mereka. Saya masuk ke tenda mereka. Dan di situ saya coba memberanikan diri buat tanya ke mereka. Gua pengen kalian jujur. Di antara kalian siapa yang lagi haid? Tuh Linda menundukkan wajah sambil tersipu malu. Aku bang. Oke, karena sekarang lu udah ngaku, gua pengen kalian sekarang juga ikutin gua keluar sambil bawa kantong plastik. Sampai akhirnya mereka pun mengikuti saya keluar tenda dan menuju ke tempat di mana saya menemukan barang kotor tadi. Di situ Linda mulai membungkus barangnya ini tadi yang dia buang di dekat pohon stigi. Itu Linda saya kasih tahu buat nyimpen barang tersebut, jadiin satu sama sampah yang nanti kita bawa turun. Setelah itu Linda saya minta buat ngambil air botol dan ngebersihin tempat tersebut sampai bersih. Sampai akhirnya semua kejadian ini saya ceritakan ke teman-teman cowok yang lain yang saat itu sedang kumpul di tenda.
Di situ kita ngobrol, kita musyawarah, dan sampai akhirnya kita sepakat bahwa saya dan Linda ini balik turun. Kemudian untuk yang 3, kedua teman saya, cowok saya dan 1 cewek ini lanjut ke puncak. Sampai akhirnya saya dan Linda turun. Sembari nungguin teman-teman yang menuju puncak, saya sama Linda ngecamp dan mendirikan tenda di base camp Cemoro Kandang. Nah, itulah tadi sedikit cerita mistis dari saya. Kemudian pelajaran penting yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah yang pertama, jangan nekat mendaki gunung saat datang bulan atau haid. Karena apa? Bisa saja hal-hal yang di luar nalar kita ini dapat terjadi. Kemudian yang kedua, jikapun memang haid mendadak, tolong jangan sekali-kali membuang pembalut sembarangan, baik di rumah maupun di gunung. Karena tanpa kita sadari, ternyata ada beberapa jenis makhluk halus yang sangat menyukai dengan bau-bau darah seperti itu. Dan untuk yang ketiga, kenapa saya nekat mengajak Linda untuk kembali turun? Karena ini ada sesuatu alasan yang tidak bisa saya jelaskan. Yang jelas semua ini demi keselamatan kita semua. Saya rasa cerita ini cukup sekian dari lereng Gunung Lawu Timur. Saya Kang Zi. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.